Baik, karena masih lebih banyak yang belum aktif ya, kami mintakan sekali lagi kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan videonya agar kegiatan ini langsung saja kita mulai. Ya, selamat pagi juga kepada Bang Hijrah ya. Baik, karena waktu terus berjalan, mungkin langsung saja kita mulai kegiatan mahir kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan peserta untuk mengikuti kegiatan Madrasah Inspirasi dari Rumah Amal Masjid Jami Universitas Kuala yang ke-9 ini. Ini merupakan sesi lanjutan dari sebelumnya, mungkin beberapa waktu lalu kita telah mengikuti kegiatan mahir yang part ke-8 dan pada pagi hari ini kita akan mengikuti part yang ke-9-nya. Baik, pertama-tama kami ucapkan yang terhormat kepada seluruh pengurus serta staf Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syah Kuala. Kemudian juga yang kami hormati dan kami nantikan narasumber luar biasa kita pada pagi hari ini yaitu Bang Hijrah Saputra, STNCTMSC, kemudian juga kepada seluruh peserta dan hadirin dari kegiatan Madrasah Inspirasi yang berbahagia pada pagi hari ini. Kemudian, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat mengikuti kegiatan Madrasah Inspirasi yang luar biasa pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun secara virtual. Kemudian juga tidak lupa kita ucapkan shalawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tanpa perjuangan beliau kita mungkin tidak dapat menikmati indahnya nikmat Islam, iman serta juga ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada pagi yang luar biasa pada hari ini. Sebelum kita berlanjut, mungkin beberapa sudah kenal dan beberapa belum kenal kepada saya. Namun sekali lagi izinkan saya untuk memperkenalkan diri agar kita lebih akrab satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Ervina dan saya merupakan salah satu mahasiswi di jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya diamanahkan kembali untuk menjadi pembawa acara atau MC pada kegiatan yang luar biasa pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, tidak lengkap rasanya jika tidak ada keberkahan dalam acara kita. Untuk itu, untuk memberkahi acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Ali Rafia. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi berkahlah serta kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam acara kita pada pagi hari ini. Kemudian, hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini Rumah Amal Masjid Jami Universitas Syahqola mempersembahkan sebuah acara yang luar biasa, inspiratif, dan pastinya sangat bermanfaat sekali bagi generasi muda, terutama kita mahasiswa Universitas Syahqola, yakni acara Mahir atau Madrasah Inspirasi part ke-9 dengan tema yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini, yakni Personal Branding Class, membangun personal branding di era disrupsi digital. Nah, berbicara tentang personal branding nih, tentunya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya digital. Kenapa sih? Karena memang digital ini merupakan sarana dari sarana untuk membranding value ataupun nilai dari diri seseorang tersebut. Dan ternyata, hadirin sekalian, berbicara tentang personal branding ini tidak hanya di zaman sekarang gitu. Ternyata di zaman Rasulullah sebenarnya sudah ada. Gimana kita mengenal personal branding Rasulullah, yaitu dengan nama beliau, yaitu Al-Amin. Seperti itu. Bedanya mungkin di zaman Rasulullah itu digital belum semaju pada saat hari ini. Nah, seperti itu. Lalu kita penasaran nih, apa sih sebenarnya personal branding itu? Dan kenapa sih seseorang harus membangun personal brandingnya? Seperti itu. Dan apakah personal branding itu sama dengan pencitraan yang memang sangat eksis ya di zaman sekarang ini, seperti itu. Nah, segala pertanyaan maupun rasa penasaran dari teman-teman semuanya nantinya akan dikupas tuntas oleh narasumber yang luar biasa kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita memanggil narasumber kita, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari beliau agar kita lebih akrab satu sama lain dan lebih kenal, seperti itu. Nah, beliau menempuh pendidikan perguruan tinggi di Urban and Regional Planning di Universitas Brawijaya tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Kemudian juga melanjutkan pendidikan beliau di Tourism and Hospitality di Ritsumekan Asia Pacific University Japan dari tahun 2018 sampai 2021. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki banyak sekali pengalaman kerja yang mana beberapanya akan saya bacakan, yaitu yang pertama APU University Ambassador tahun 2021, kemudian juga Specialist Advisor of DPR RI Komisi ke-10 dari tahun 2016 sampai 2018. Kemudian juga nih ada yang menarik, beliau juga merupakan Red Leader dari Creative Leader of the Leader Organization of Aceh dari tahun 2012 sampai 2018. Nah, sepertinya kita sudah tidak asing lagi ya dengan mendengar kata yang namanya The Leader gitu. Mungkin juga kita pernah mengikuti kegiatan yang telah diadakan The Leader yang mana ada beliau di sana, seperti itu. Kemudian tidak hanya itu, hadirin sekalian, beliau juga merupakan Graphic Designer of Promotion Tools Visit Banda Aceh di tahun 2011 dan juga Lecturer of Multimedia Class in SMK Negeri 1 Sabang. Dan masih banyak sekali yang memang pengalaman beliau di bidangnya gitu, yang memang sangat menguasai sekali sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yang berbicara tentang personal branding serta juga dunia digital. Tidak hanya itu hadirin sekalian, yang sangat luar biasa di sini beliau juga memiliki banyak sekali peraihan dan prestasi yang diraih gitu. Banyak sekali di sini yang mana beberapanya akan saya bacakan. Yang pertama Oita Prefecture Majoran Youth Overseas Supporters tahun 2021, kemudian juga Social Contribution Award of Incentive Scholarship for Self-Motivated Students Ritsumekan APU tahun 2019, kemudian juga Top 6 Finalist Food Prize Regional Tokyo tahun 2019, wow luar biasa sekali hadirin sekalian, juga menjadi first winner of Food Prize Ritsumekan Asia Pacific University di tahun 2019 juga. Dan beliau juga memiliki banyak sekali penghargaan dan juga prestasi di sini. Tetapi jika kita bahas satu persatu, rasanya tidak cukup untuk membahas itu pada hari ini karena memang luar biasa sekali saat sepertinya sudah tidak bisa kita sebutkan lagi gitu karena saking banyaknya dan saking
berkelas dan saking luar biasanya seperti itu. Tidak hanya itu yang sangat paling menarik di sini juga, beliau merupakan salah satu penulis buku dengan judul Jejak dari Kota Neraka. Wow, luar biasa sekali ya hadirin sekalian, dari beberapa background baik itu pendidikan maupun pencapaian dan juga pengalaman kerja beliau, rasa-rasanya sangat pantas lah gitu, sangat luar biasa untuk mengupas tema kita pada pagi hari ini, yaitu personal branding class di era digital ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa narasumber luar biasa kita pada pagi hari ini. Untuk itu kami ucapkan selamat bergabung dan selamat pagi kepada Bang Hijrah. Bagaimana kabarnya, Bang? Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah baik, Ervina. Oh, alhamdulillah. Baik, rasa-rasanya kita langsung saja gitu masuk ke materi karena kita sudah tidak sabar, dan sebab itu kami mintakan kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya gitu. Sehingga nanti pada saat materi selesai kita dapat melaksanakan kegiatan diskusi yang memang lebih intens seperti itu. Dan tanpa memperpanjang mukadimah lagi, mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Bang Hijrah untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Ervina. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan nih semua teman-teman yang hadir di sini sehat-sehat ya. Terima kasih banyak udah gabung di acara Madrasah Inspirasi. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman dari Rumah Amal ya, Masjid Pensiah. Udah ngundang, dan ini kesempatan buat saya bisa sharing ilmu lah, sedikit pengalaman dengan, ini saya bilangnya teman-teman lah ya, paling kita beda umurnya 2 tahun paling ya, karena saya baru lulus kuliah tahun kemarin. Yain aja. Oke, jadi biar kita sharingnya cepat, nanti saya sih pengennya kita ngobrol santai di sini sambil belajar. Saya mohon izin buat share screen ya. Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya. Nah, kita nih ngomongin generasi muda kreatif ya. Tapi juga ada ilmu yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah personal branding. Jadi gimana caranya nih selama kalau kita lihat kondisi sekarang pandemi, ya bisa kemana-mana. Kecuali mungkin di Aceh kayaknya masih bagus lah ya kondisinya ya. Tapi kita tetap jaga ini ya, prokes ya. Nah, mumpung kita ada di rumah, kita manfaatin nih jaringan internet yang bagus yang ada di rumah, menggunakan internet sehat, dan juga kita belajar bagaimana menggunakan literasi digital yang baik dan benar gitu ya. Nah, ini tadi kalau Ervina udah ngomongin ceritanya sedikit tentang saya. Ya, saya basically-nya di sini nih bisa dilihat teman-teman, personal branding saya itu sebenarnya banyak ya. Mulai dari duta wisata sebagai creative designer, terus saya senang jalan-jalan sebagai traveler, dan juga saya suka nulis juga nih, nulis di internet dan juga bikin buku ya, dan mempelajari tentang creative marketing ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau nanya apapun tentang yang berhubungan dengan personal branding saya ataupun track record ataupun pengalaman yang saya sudah jalani, silakan aja. Dan ya, nama saya Hijrah Saputra, asal dari Pulau Weh, dari Sabang. Jadi termasuk anak 3T lah ya, kalau dibilang daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Tapi saya milihnya daerah terluar dan terdepan, karena Sabang juga tidak tertinggal ya. Oke. Nah, kita ngomongin personal branding ya. Jadi apa itu personal branding? Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya setiap orang sudah punya personal branding masing-masing. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayaknya dari kecil, dari kalian lahir sampai sekarang, kalian kuliah, itu sebenarnya punya personal branding masing-masing. Ada yang dibilang, itu si kurus, itu ada si yang rambutnya keriting, si rambut gimbal, ada yang suka tidur di kelas, gitu. Itu sebenarnya personal branding. Jadi dari penampakan kalian, dari gimana caranya kalian ngomong, dari gimana caranya kalian bertindak gitu ya. Itu sebenarnya jadi salah satu paket yang
komplit sebagai personal branding. Cuma personal branding ini bisa dibentuk, ya. Jadi ada personal branding yang terbentuk sendiri dengan ajaran-ajaran ataupun kebiasaan yang kita dapat dari keluarga kita yang dibentuk dari kecil sampai sekarang. Apakah itu keluarga kita ataukah lingkungan kita yang membentuk itu, akhirnya personal branding kita itu terbentuk. Ada misalnya kayak anak yang lahirnya ngomongnya cadel gitu ya. Kalau saya dulu ya, personal branding-nya itu kalau ngomong suka terbalik-balik karena saya termasuk anak yang ini ada penyakitnya saya lupa. Itu jadi kalau ngomong saya suka terbalik-balik. Jadi orang suka nggak ngerti apa yang saya omongin. Tapi kesininya saya belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik ya, dan membuat personal branding yang saya mau ya. Nah ini juga, jadi kalau kita mau tahu personal branding kita itu seperti apa di lingkungan kita, coba lihat atau kalian coba nguping ketika kita nggak ada di ruangan itu. Misalnya kalian lagi ngobrol dengan teman, terus kalian keluar sebentar, nah coba dengar ngupingin apakah teman-teman kalian ada ngomongin kalian, dan seperti itu sebenarnya adalah branding kalian ya, personal branding kalian. Nah, untuk membuat personal branding itu, jadi kalau yang sudah terbentuk, apakah kalian mau ubah, itu bisa gitu ya. Nah, mulai pertama itu langkah pertama adalah mengenal diri. Ini secara teori ya, mengenal diri sendiri dulu ya. Jadi kita harus tahu kelemahan kita apa, potensi yang kita punya apa. Jadi dari situ tuh kita bisa ngambil tindakan atau buat strategi untuk membuat personal branding kita ke depan. Mulai mengenal diri kita sendiri. Terus yang kedua, fokus pada yang kalian kuasai. Jadi hal apa yang kalian ngerasa kayaknya aku bisa ngerjain ini, bisa senang ngerjain itu tanpa kesulitan, terus juga bisa menghasilkan prestasi di bidang yang kalian sukai. Misalnya kalau saya senang menggambar, saya bikin desain, saya senang bercerita, akhirnya ya udah saya fokus di situ. Dan saya pengen dikenal sebagai seorang yang bergerak di bidang industri kreatif ya. Nah di situ kita coba fokus dengan apa yang kita kuasai. Terus kita coba riset hal apa yang kita pengen kuasai. Jadi misalnya tadi kita sudah kayak, oh, aku punya potensi nih di sini. Kira-kira kita mau ngembangin nggak ke arah situ? Atau ya kalau kita mau coba potensi kita misalnya banyak ya, poinnya berapa? Ada 3 misalnya. Misalnya senang menggambar, senang mendesain, terus senang jalan-jalan atau menulis. Itu kita coba cari ilmunya yang kita pengen kuasai gitu ya, dan kita pengen jadi ahli di bidangnya itu ya. Terus temuin audiensnya ya. Jadi audiensnya itu kalian cari pasar. Jadi personal branding ini juga akan berdampak positif dan jadi potensi buat kalian. Itu kalian coba cari audiensnya ini pasarnya kemana gitu ya. Jadi misal kalau saya senang di desain grafis, kalian tentuin pasarnya. Ini sebentar ya, saya kayaknya ada. Ini screen share-nya masih kelihatan ya? Masih, Bang. Ya tadi ada gangguan sebentar. Karena anak saya kayaknya Oke, sudah kita selanjutnya. Nah, ini langkah selanjutnya itu memperluas jaringan. Jadi misalnya kalian sudah nentuin audiensnya, coba lagi misalnya awalnya mulai scope-nya itu dari lingkungan kalian, teman-teman kalian, sahabat kalian, atau sekolah kalian, mulai jaringan kalian memperluas gitu ya koneksinya. Apakah dari kampus, apakah nanti di luar kampus, itu kalian buka jaringan seluas-luasnya sesuai dengan target personal branding yang kalian pengen capai. Nah, langkah terakhir itu bangun hubungan baik ya dengan siapapun. Ya, jadi
Ya, kalau dalam konsep Islam kita silaturahim dengan orang lain, tapi juga harus membangun hubungan yang baik gitu. Jadi tetap terjalin satu sama lain ya. Jadi karena dengan membuka silaturahim dengan orang lain dan menjaga silaturahim itu ya selain memperpanjang umur, kita juga bisa membuka pintu-pintu rezeki kita terkait dengan bidang yang kita pengen jalanin ke depannya dengan personal branding kita. Nah, ini jadi kalau tadi kita udah ngomongin teori ya, sekarang itu mungkin saya lebih banyak sharing apa yang saya sudah kerjain dulu ketika membangun personal branding saya, dan juga sambil kita coba sambungin dengan gimana caranya menggunakan sosial media gitu ya. Jadi personal branding menggunakan sosial media. Yang pertama itu tetapkan tujuan. Jadi kalau teman-teman kayak, oh aku pengennya dikenal sebagai orang yang ini. Jadi ada hal atau tujuan yang kalian pengen capai ke depannya. Apakah itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ya. Jadi kalian itu adalah personal branding dari apa yang kalian kerjakan tadi, apa yang kalian omongin tadi, sama apa yang kalian tunjukkan gitu ya. Itu jadi hati-hati nih kalau bisa dikerjakan ataupun ditulis dan dicita-citakan dengan cantik gitu ya. Jadi ya mungkin nggak semua orang mau ada memang kejadian orang-orang yang pengen ya dicap jelek gitu. Aku pengennya sebagai personal branding yang jelek gitu. Ini biar beda sama yang lain, tapi ya mungkin sebagai muslim apakah sebagai orang yang berpendidikan saya tuh pengen dikenal sebagai orang yang punya nilai baik, karena nanti dampaknya itu ke depannya ketika kita udah nggak ada lagi di dunia ini, setidaknya personal branding ini akan membuat kita mempunyai amal jariah yang akan bisa kita dapat sepanjang kita udah nggak ada lagi. Nah nih, your brand isn't what you say, but it's what the Google say it is. Ya. Jadi pernah nggak teman-teman nge-Google nama sendiri di Google? Ada di sini yang pernah nge-Google namanya? Pernah, Bang. Pernah, apa hasilnya? Ya, mungkin ada akun sosial media, terus kemudian kadang-kadang ada kayak background universitas juga keluar di sana. Oh, berarti bagus ya. Sudah itu salah satu hal yang bagus. Kalau dulu ini saya sebenarnya memulai mengenal personal branding, kayak mempelajari ilmu tentangnya. Saya mau Google nama saya, Hijrah Saputra. Saya dulu percaya banget orang tua saya ngasih nama Hijrah Saputra dan mereka bilang Hijrah Saputra itu adalah nama satu-satunya. Iya, mungkin di Sabang ya satu-satunya, tapi pas kayak di Google namanya itu banyak banget. Dan salah satu yang muncul dan paling banyak muncul saat saya Google itu Hijrah Saputra adalah pembunuh berantai dari Sumatera Selatan. Gila nggak tuh? Kalau anak sekarang bilangnya TBL, takut banget. Gitu ya. Jadi kayak wah ini gimana, kayak Google ngomong kayak gitu tuh orang-orang akan percaya dengan siapa sih Hijrah Saputra ini. Jadi saya akhirnya kayaknya harus membuat strategi si Hijrah Saputra yang muncul di internet itu adalah seseorang yang punya track record yang bagus ya. Akhirnya, nah ini kita ngomongin sosial media itu kalau bisa strateginya adalah yang dibuat seperti ini. Jadi ini akan memunculkan nama kita punya track record baik tadi ya. Jadi kita juga kayak sebelum posting sesuatu itu kita coba berpikir apakah itu benar, apakah itu membantu orang lain, apakah itu bisa menginspirasi orang lain, atau memang informasi yang kita bagi itu yang paling terakhir itu apakah memang postingan ya itu benar, membantu, inspirasi, penting dan baik. Jadi semua nilai ini kalau sudah kalian pikir dan sudah menurut kalian nggak kayak ini, item-item ini dimasuk kan kalian bagi di postingan kalian, karena saya percaya ketika kita punya niat kita akan berpikir juga dan akan berdampak positif. Langkah selanjutnya yaitu sama tugas nilai-nilai apa yang kita pengen untuk di sosial media.
Nah, ini pengalaman saya dulu. Jadi ketika saya udah Google nama saya, adalah pembunuh berantai, saya bilang, waduh, saya harus. Karena dulu saya termasuk orang yang terus lulus cepat, tapi ternyata kayak di ujung-ujung semester akhir, saya ngerasa kayaknya kok hidup saya itu cuma bermanfaat buat saya pribadi, ada impact dampak untuk orang lain dan sekitar saya, ya. Dan saat itu saya sudah mulai fokus di perencanaan kota, tapi lebih fokus ke perencanaan atau perancangan daerah kawasan pariwisata gitu ya. Dan saya ngelihat kota saya dulu di Malang ada banyak potensi tapi juga ada masalah. Dan saya pengen buat perubahan. Akhirnya sih ya, ketika kita memutuskan membuat perubahan, artinya sebenarnya kita harus membuat atau memulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Akhirnya saya coba, saya punya konsep pengembangan pariwisata Kota Malang, tapi ketika saya pengen konsep itu dipakai di pemerintah Kota Malang, hal yang pertama saya ubah itu adalah diri saya sendiri. Jadi, sebagai orang yang pakai kacamata tebal, rambut gondrong, gelel, ya, layar yang lain, saya mulai merubah. Dengan merubah penampilan ini, saya bisa membuat atau bisa mengajak orang lain sampaikan. Ya. Dan alhamdulillah ternyata pengorbanan saya membuat perubahan dari diri saya itu, konsep saya akhirnya dipakai dan saya menang juara 1 sebagai Duta Wisata Kota Malang, dan konsep saya dipakai sama pemerintah Kota Malang dan alhamdulillah bermanfaat buat masyarakat di sana. Dan ini proyek saya selanjutnya dengan personal branding yang saya sudah tetapin ketika saya sudah ikut Duta Wisata Malang. Itu akhirnya saya kayak, aku pengen personal branding aku tuh dikenal sebagai ahli pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Jadi mulai fokus di situ, bikin terowongan sendiri. Dan yang saya pelajari ternyata adalah bagaimana caranya kita fokus pada potensi bukan pada kekurangannya. Jadi kalau dibilang saya ikut Duta Wisata Malang, ketika itu saya ngikut kekurangan saya itu banyak banget ya. Saya orang Sabang, nggak bisa bahasa Jawa, nggak ngerti keterampilan dan kesenian Jawa, budaya Jawa saya ngerti, pelajari saya paham tapi nggak bisa sama sekali. Akhirnya kalau saya cuma fokus kekurangan saya, nggak bisa jalan. Cuman saat itu saya potensi saya bisa dan tampang saya, walaupun saya orang Aceh, tampang saya Jawa. Ya udah, saya bilang saya manfaatin potensi yang ada di saya dan saya yakinin jalanin ya. Dan di sini akhirnya konsep itu saya jalanin, saya balik lagi ke Sabang selesai kuliah. Saya ngelihat Sabang punya banyak potensi. Ya, saya fokus mulai bikin desain, terus saya ke situ, alhamdulillah jalan. Nah, memulai dari hal yang kecil ya. Jadi misalnya teman-teman kayak personal brandingnya kayaknya terkait dengan olahraga, pariwisata, itu ya kalian mulai aja dulu dari hal yang kecil yang kalian bisa kerjain. Kalau saya mulainya saat itu bikin peta pariwisata Kota Sabang, bikin desain-desain yang menarik bisa membantu untuk promosi Kota Sabang. Kemudian jalan dan itu saya bagi sosial media. Alhamdulillah ternyata itu dampaknya, terutama target saya sebenarnya memperkenalkan Sabang dan bisa menarik orang lebih banyak untuk datang ke Sabang ya. Dan akhirnya banyak orang yang datang ke Sabang dan mereka tahu, oh si Hijrah nih yang bikin petanya. Akhirnya mereka datang ke toko dan belanja. Ya akhirnya impact-nya sebenarnya ke bisnisnya. Nah ini bangun integritas diri dengan optimalisasi internet dan sosial media. Akhirnya dulu Sabang alhamdulillah walaupun masuk daerah 3T tapi jaringan internetnya bagus. Saya manfaatin banget, saya sebarin semua konten saya ke internet
sehingga reputasi saya di internet itu bagus. Dan alhamdulillah konten-konten yang saya bikin itu dulu kalau dicari muncul banyak banget, dan orang akhirnya datang ke Sabang ya. Dan gara-gara itu reputasinya mulai membangun kayak terowongan yang saya sudah bikin tadi itu tuh mulai ke buka satu-satu pintunya ya. Nah, saya gabung di Wirausaha Muda Mandiri untuk ekonomi kreatif dan pariwisata ya, dan masuk ke finalis nasional. Nah, selanjutnya ini kita udah bermanfaat ya. Jadi misalnya teman-teman bisa kira-kira bahan-bahan apa yang berhubungan dengan personal branding yang teman-teman. Saya kayak di dunia pariwisata dan ekonomi kreatif ya, hal-hal yang itu saya coba unduh, saya coba download, karena download dan pelajari, kemudian baru upload yang nyambung dengan personal branding kita yang bermanfaat. Nah, kalau di sini tuh saya melihat saat itu masakan Aceh kok kurang terkenal ya dibandingkan dengan masakan di Padang. Sebenarnya masakan Aceh banyak yang enak dan kurang lebih mirip-mirip dengan Padang, tapi bumbunya punya kekhasan sendiri. Saya coba upload di internet, sosial media dulu, Friendster, Facebook, gitu ya, saya coba upload cerita dan ternyata dampaknya itu saya bisa kenalan dengan para kuliner Indonesia. Jadi kayak membangun personal branding dia dapat, tapi juga efeknya itu ke usaha-usaha teman yang ya. Jadi pesannya jika teman-teman orang-orang suka, mereka akan dengerin. Tapi ketika mereka percaya dengan apa yang kita kerjakan, mereka akan melakukan bisnis dengan saya. Jadi ketika tadi saya sudah memposting, mengunggah bahan-bahan yang berhubungan dengan kualitas, ternyata aku punya bisnis yang kesempatan berbisnis seperti saya. Dan menurut teman-teman barangkali kayak, oh apa yang aku juga apa yang aku upload, apakah itu biasa-biasa aja menurut teman-teman, tapi ya bisa jadi menurut kita biasa karena kita ketemunya sering melihatnya itu biasa, belum tentu biasa buat orang lain. Dan ini salah satu momen ketika hasil upload saya di sosial media itu mengundang salah satu putri Indonesia yang dulunya saya pengen banget ketemu, tapi ternyata gara-gara personal branding saya di internet bagus, dengan postingan saya itu dia datang ke Sabang dan ngajak kolaborasi bareng untuk bikin video promosi pariwisata Sabang, dan saya lumayan juga bisa promosi produk saya. Dan ini berapa kegiatan yang saya bilang saya mau dikenal sebagai orang yang bergerak di desain grafis tapi yang berhubungan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya bikin desain-desain yang membantu komunitas yang ada di Aceh, karena saya pengen ya dengan keberadaan saya itu bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di Aceh, komunitas yang kita bangun. Dan target saya saat itu juga ketika kita bisa bangun bareng, Aceh jadi lebih asik dan bisa ngerasain akhirnya. Kalau sekarang saya melihat banyak banget progres dulu saya tadi dengan sekedar desain aja, sekarang itu banyak kegiatan-kegiatan mereka yang if you cannot do great things, do small things in a great way. Jadi ketika kalian kayaknya aku nggak bisa bikin sesuatu yang wah banget, nggak apa-apa, tapi kalian coba lakukan sesuatu yang kecil tapi dengan cara yang wah gitu. Karena banyak hal-hal kecil yang mereka mungkin biasa aja, tapi ya itu tadi bisa jadi hal yang menurut kita biasa, itu biasa buat orang lain. Jadi kalau saya ngerasa kayak saya asalnya dari PKP, Sabang, pulau kecil yang sangat kelihatan, ya akan ngerasa biasa aja. Tapi saya desain, saya posting di Instagram, cerita, itu ternyata ya banyak dampak positifnya. Ini kegiatan-kegiatan yang kita bentuk sebagai personal branding, creative planner, person, kita bikin kegiatan-kegiatan yang
Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya simple. Kayak ini nih project yang saya bikin setiap Jumat. Saya ngelihat sebenarnya ketika keliling ke musola atau ke masjid di Sabang aja itu susah untuk nyari sendal buat wudhu ya. Saya ngerasa susah banget. Akhirnya kayak oh ya udahlah tiap Jumat kita bikin sendal gitu ya. Dan saya bikin desainnya, saya campaign di sosial media, ternyata banyak banget yang masih sumbangan. Walaupun juga banyak juga yang nyinyirin gitu ya. Walaupun kita bikin niat yang positif, tetap aja ada yang nyinyirin ya netizen ya. Tapi ya kembali lagi kalau kita punya niat yang baik, kita kemas yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Dan ketika banyak orang yang nyinyirin dari Indonesia, ternyata malah kita dapat rezeki nongkrong dari Malaysia. Karena kayak apa ya, project ini kalau dia brandingnya bagus di internet, itu borderless ya, kemana aja, nggak cuma di Indonesia. Akhirnya kita dapat informasi dari Malaysia, mereka mau sumbang banyak dana buat sedang, itu akhirnya di Sabang buat sedang. Ini project yang saya kembangin bareng teman-teman beberapa dan sahabat. Desainnya yang saya buat dipakai sama Transmania. Jadi Transmania ini kan bisnis dari transport, transit dan lumayan. Jadi kayak desain saya itu walaupun saya ada di Sabang, desain saya bisa dipakai di Jakarta dan dipakai sama artis-artis. Dan ini membantu untuk korban gempa di Sumatera Barat. Ini menulis lah ya. Jadi kalau teman-teman pengen dikenal sebagai ini, coba mulai bentuk tulisan apa yang kalian ingin capai ke depan. Misalnya, aku pengen dikenal sebagai seorang MC. Misalnya, nah ya, Ervina pengen dikenal sebagai MC presenter, ya udah tulis aja. Aku adalah Ervina, seorang MC yang ini masukin ke mana-mana kita punya, atau ya kalau belum punya ya kita pelajarin yang baru. Dan itu akhirnya membuat orang akan aware si Ervina ini memang basically senang di bidang itu dan pengen dikenal sebagai itu. Nah ini kayak tulisan-tulisan saya dulu saya masukin ke project nulis bareng ya, jadi antologi. Dan gara-gara tulisan ini banyak mungkin orang ngebaca, sambil ngebaca dia ngaminin apa yang kita tulisin. Jadi bisa jadi doanya mereka itu yang akhirnya sampai ke saya dan bisa mewujudkan saya. Dan ini kejadian, saya akhirnya diundang jadi traveler, dan ini semuanya dibayar sama pemerintah Malaysia. Saya jadi duta wisatanya Malaysia. Terus juga di traveler saya dapat penghargaan. Dan ini salah satu yang penghargaan yang saya dapat bukan saya incar ya, tapi memang kayak bonus dari apa yang saya kerjakan di internet ya. Ketika mereka Google nama saya, bukan pembunuh tadi yang muncul, tapi muncul si Hijrah dari Aceh gitu ya. Dan saya dapat Marketer of the Year. Cuma kalau di sini ini pelajarannya, kalau kita buat sosial media, mungkin kalau saya dulu sempat fasenya sempat alay, mungkin teman-teman nggak ada yang alay ya di sini. Saya ngerasa nama saya di sosial media itu bagus banget dulu ya. Dan ternyata ketika di sertifikatnya muncul penghargaan, nama saya enggak sedikit alay, bukan nama asli. Ya aduh. Dan ini saya ngumpul sama teman-teman leader. Kita juga di sini belajar bagaimana membentuk personal branding yang bagus mulai dari generasi 1 sampai generasi 5 sekarang. Kita cari persamaan. Cari potensi apa yang kita punya, kita kerjain bareng, kita bisa buat dampak positif. Dan akhirnya dapat yang bisa dan dapat dari PBB juga sebagai anak yang membuat positif di Indonesia. Dan ini salah satu program yang saya dapat ya, karena personal branding di internet bisa magang di Amerika. Dan yang ini nih juga saya akhirnya diminta sebagai tenaga ahli di DPR RI Komisi 10 karena dilihat beliau itu senang dengan apa yang saya kerjakan. Saya terima
tenaga ahli di Komisi 10 ini ternyata bisa banyak dan ini salah satu impact-nya bisa ketemu kawan proyek yang sama dan bikin proyek kolaborasi. Ketika saya pulang dari Amerika, istri saya juga salah satu alumni program yang sama Amerika, tapi tahun sebelumnya. Dan ketika saya pulang dari Amerika, saya bilang saya punya konsep buat pengembangan boneka satwa langka. Tapi pekerjaannya kalau bisa kerjasama dengan timnya dia. Jadi dia punya kafe, nantinya punya penanggung. Dari situ kita jalan dan saya lihat dia masih single, saya masih single daripada kita memutuskan untuk nikah dan alhamdulillah proyeknya jalan dan dapat biaya dan juga dari masyarakat sambil dan karena itu jalan lagi ke Jepang, saya juga tetap melakukan proses yang sama. Ketika saya belajar, sambil belajar tentang Jepang, saya tulis internet, manfaatkan sosial media, dan banyak hal-hal yang saya kumpulin dari tulisan-tulisan saya di internet, saya bukuin, dan hasil penjualannya, kemarin itu saya coba bersama dengan sekolah, anak-anak yang terdampak selama pandemi. Ini sebenarnya sekolah mertua punya sekolah gratis buat anak-anak yatim dan proyek ini menjual bukunya dan inilah contoh-contoh sosial media. Saya di Jepang dan tahun kemarin saya terbuka wisatanya Kota-Kota karena dilihat track recordnya menggunakan sosial media itu banyak ceritakan kesenian, informasi tentang budaya yang ada di hasil itu tergantung dari apa yang kita tanam dan gimana caranya kita merawat. Kalau dilihat di contohnya ini kan orang Jepang bikin semangka papaya. Nah ya walaupun bentuknya unik, tapi sebenarnya adalah gimana caranya mereka bikin produk ini biar gampang dan efisien dan hasilnya itu ya tergantung. Pesan terakhir, terus berbuat baik karena kita nggak akan pernah tahu perbuatan baik mana yang akan bawa jadi ya karena saya misi ini madrasah inspirasi amal saya jadi bahwa saya kan kita nggak pernah tahu jadi tetap terus berbuat baik dan kalau bisa personal branding ya ketika kita udah nggak ada di dunia ini lagi banyak orang yang akan membuat. Terima kasih banyak Arigatou gozaimasu. Saya kembalikan lagi ke KRI. Silakan. Baik, aduh luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Saya sampai sulit berkata-kata gitu ya melihat berbagai track record dari Bang Hijrah yang luar biasa sekali, sangat menginspirasi dan sangat membanggakan tidak hanya untuk Aceh secara khusus tapi juga Indonesia seperti ya karena memang track record beliau sampai ke mancanegara seperti itu. Nah, seperti yang sudah kita bilang di awal tadi, mungkin teman-teman semuanya punya banyak pertanyaan dan beberapa hal yang memang masih penasaran nih tentang seputar dunia personal branding nih, terutama di era digital. Kepada teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan, kita saat ini akan membuka sesi diskusi tanya jawab. Namun sebelum itu akan saya sampaikan terlebih dahulu rules-nya. Beberapa hal yang memang perlu kita ikuti. Yang pertama nanti jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat atau boleh langsung berbicara melalui mikrofonnya. Tapi sebelum itu sebelum itu setiap penanya itu harus memperkenalkan diri terlebih dahulu berupa nama, jurusan, dan juga nantinya jika langsung melalui mikrofon, teman-teman boleh dengan up hand dulu atau boleh langsung dipersilahkan ya. Dan nantinya oleh Bang Hijrah mungkin bisa langsung dijawab saja sembari menunggu pertanyaan lain. Nah, untuk itu kami persilahkan ya kepada teman-teman semua yang memang jika ada pertanyaan atau hal-hal yang memang ingin didiskusikan kami persilahkan. Oke, baik. Silahkan teman-teman semua.
jika ada pertanyaan, kami silakan ya. Ayo, jangan malu-malu. Ini kesempatan kalian muncul dan cerita apa yang kalian kerjain sekarang. Mungkin mau sharing ide kalian apa. Ya bisa jadi personal branding kalian akan muncul di sini. Ya. Karena ini mumpung nih, banyak ya, 52 orang yang ada di sini bisa mendoakan kalian ke depan. Malu-malu ya. Oke, mungkin ini Bang, sembari menunggu Gimana? teman-teman lain yang mungkin masih memikirkan ya pertanyaan yang ingin disampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kami pribadi nih. Berbicara tentang personal branding, mungkin kebanyakan itu berhubungan dengan bisnis ataupun apa ya, karir di masa depan gitu. Tapi memang kalau di zaman sekarang ya, sebagai mahasiswa ya, terutama mungkin saya mahasiswi, kadang-kadang bingung nih Bang. Mungkin bukan hanya saya, mungkin teman-teman lain juga, tapi khususnya saya nih mungkin berpikir bahwa ya kayak skill nggak ada gitu ya. Kemudian bisnis juga nggak punya, tapi ingin punya personal branding juga gitu. Kadang-kadang menentukan skill atau hal yang ingin di branding itu susah gitu. Itu kira-kira gimana Bang? Terus yang kedua mungkin pertanyaannya, dari segala cerita Abang dari awal sampai akhir tadi itu berbicara tentang kesuksesan. Namun saya penasaran nih, gimana jatuh bangunnya proses Abang hingga saat sekarang ini yang memang dikenal oleh banyak orang gitu. Apa mungkin ada hal yang memotivasi Abang untuk menjadi sekarang atau mungkin pernah jatuh di titik di mana sebenarnya setiap orang memiliki masalah tapi bagaimana cara bangkit. Nah, itu yang ingin saya ketahui dari Abang nih, sembari menunggu pertanyaan dari kawan lain. Mungkin bisa Ya, langsung jawab, Bang. pertanyaannya ini ya, bagus banget ya. Ya sebenarnya setiap orang butuh personal branding, nggak cuma di bisnis aja ya. Karena nanti kalian juga butuh ketika untuk masuk ke dunia kerja ya. Kerjanya apa aja sebenarnya, karena kan kalau sekarang melihat kita itu kerjaan yang nggak bisa dibilang kayak pekerjaan formal lagi. Formal juga banyak banget, apa yang jadi YouTuber, influencer gitu tuh banyak banget yang kadang dulu nggak ada di dalam list pekerjaan gitu kan. Dan creator. Nah itu sebenarnya personal brandingnya dibutuhin gitu. Dan ketika dulu saya juga mulainya ketika kuliah ya. Jadi ketika kuliah tadi kayak ikut nih ke Kang Bayu. Saya coba dulu karena saya punya potensi dan pengen ujian akhirnya itu ke skripsi saya itu di bidang pariwisata. Jadi ya udah satu terowongan ini. Ketika itu jalan, saya udah bikin desain-desain juga yang saya jual di kampus gitu ya. Karena itu juga salah satu ngebantu, ternyata kalau orang mau nyari produk-produk yang lucu, unik, yang berhubungan dengan misalnya perencanaan wilayah kota Brawijaya itu cari aja si Hijrah nih. Gitu ya. Jadi image itu yang muncul, karena ketika saya ngerjain apapun, apakah itu bentuknya cuma desain 2 dimensi yang saya posting dulu di Friendster, orang akan ingat, kalau nyari desain-desain lucu cari aja si Hijrah. Jadi akhirnya banyak kerjaan-kerjaan saya itu ataupun pendapatan saya itu dari sosial media saat itu, termasuk akhirnya kayak dosen-dosen kayak ngeliat tuh si Hijrah ini dia bisa bikin desain. Jadi ada beberapa kegiatan kayak simposium, terus workshop, itu akhirnya saya yang dapat kerjaan desain. Jadi ya saya kuliah, saya ngerjain ada hobi saya yang berhubungan dengan kampus, dibayar buat sama kampus ya. Jadi ya itu sudah terbentuk personal brandingnya, dan semakin lagi keluar, jadi saya belajar kayak ya dari kampus saya ini skopnya udah orang udah tahu. Nah seharusnya skop saya itu bisa lebih luas, jadi bukalah jaringan, ikutlah duta wisata kota Malang tadi, dan ternyata ketika ikut itu konsep saya dipakai, personal branding saya itu akhirnya lebih besar lagi skopnya, dan impact-nya jadi lebih besar. Dan ilmu-ilmu yang saya dapat jadi lebih banyak lagi. Jadi kalau untuk level kampus kayak gini aja nih udah cukup. Tapi kalau untuk lebih luas satu kota itu harus lebih lagi ini ilmunya. Jadi di situ saya belajar, dan termasuk akhirnya efeknya ke personal branding yang berlaku di kampus gitu ya. Jadi
Saya dulu kalau teman-teman mungkin kalau bimbingan skripsi biasanya teman-teman ngejarin dosen ya. Kalau saya yang dikejar dosen. Kamu kapan bimbingan skripsi? Saya ada di kampus. Terus saya bilang, aduh maaf Bu, saya lagi tugas keluar kota. Jadi kayak dosennya yang ngejar-ngejar. Dan ketika konsultasi dan sampai bikin hasil laporannya itu presentasi cuma sekedar 10-15 menit kalau nggak salah saat itu. Dan dosen-dosen bilang ya udah kami percaya aja karena kamu duta wisata Malang, kami percaya apapun kamu ngomongin. Jadi kayak cepet banget dan dapat nilai bagus. Jadi kayak oke, personal brandingnya dapat. Ya, jadi sebagai anak di kampus tuh membangun personal branding itu bakal banyak manfaatnya sih ya. Apakah nanti berhubungan dengan karir kalian ke depan atau ya dengan apa yang kalian kerjain sekarang di kampus. Tuh, terus kalau ngomongin jatuh-jatuhnya sebenarnya banyak banget ya. Cuma karena saya dilatih sebagai duta wisata, kami itu dilatih untuk menemukan suatu hal positif dari setiap peristiwa. Gitu. Jadi kita itu coba kayak ya udahlah fokus aja nih dengan apa yang bagus. Jadi nggak usah ngeliat yang jeleknya. Nah, itu kecenderungan akhirnya jadi kebiasaan ya. Cuma ya juga kayak kita ngelihat apa ya, daripada kita over nikmat mending kita bersyukur dengan apa yang dikasih Tuhan gitu. Jadi saya kayak yaudah kita nggak ngomongin masalah gagal, cukup kita yang tahu biar kita belajar dari kesalahan, tapi nggak usah diumbar-umbar karena itu juga bisa jadi aib. Tapi kalau untuk pembelajaran ya mungkin pembelajaran aja. Salah satunya tadi kegagalan saya adalah saya bikin desain yang saya targetnya itu pengen mempromosikan Aceh di nasional gitu ya. Saya ikut kompetisi, dia sistemnya voting. Jadi kalau sudah votingnya 100%, produk itu akan diproduksi. Tapi saat itu saya masukin desainnya cuma dapat 90%. Kan kayak aduh ini dikit lagi kayak aduh votingnya kurang. Tapi saya ngelihat kalau saya ngomongnya kayaknya saya fokus ke 10% yang saya nggak dapat kan itu kayak ya udah akhirnya kepikiran situ aja kan. Cuma saya ngelihat ini ada 90% votingnya, berarti ini ada potensi pasar yang besar. Jadi akhirnya saya cuma fokus ke 90% yang saya nggak peduli gagalan yang 10% itu. Dan gara-gara 90% itu produknya saya bikin saya produksi dan ternyata memang hasilnya itu jadi best seller yang terbaik usaha saya. Di situ saya belajar kegagalan itu sebenarnya adalah cara Tuhan membelokkan atau membalikkan kita ke jalur yang benar. Jadi kita gagal di kompetisi itu, tapi sebenarnya Allah itu kayak ngasih, sebenarnya ini desainnya mending kamu yang produksi sendiri, karena rezeki kan kamu di situ besar daripada kamu serahin ke orang lain. Itu tuh pembelajaran. Jadi kalau teman-teman yang ngerasa kayak aku ngerjain sesuatu kayaknya gagal tapi belum tentu gagal full ya. Jadi coba lihat sisi positif yang kalian lihat dari sebuah kegagalan itu. Bisa jadi Allah punya rencana yang baik buat kalian. Terus satu lagi contoh yang paling besar, saya itu 2013 itu sempat cabut gigi di Aceh. Saya kena saraf, gitu. Saya lumpuh sebagian badan itu nggak bisa gerak sama sekali, pendengaran saya hilang. Kayak ngerasa ya Allah kok Allah ngasih cobaan berat banget buat saya. Gitu. Sampai kayak dulu saya senang jalan-jalan, senang ketemu orang ngobrol, gerakin mulut aja nggak bisa. Ini sebenarnya juga kalau ngomong, ini saya senyum juga senyumnya masih miring ya, karena memang lumpuh setengah badan. Tapi ternyata saya ngerasa saat itu gagal banget sebagai orang karena nggak bisa bermanfaat buat orang lain, cuma bisa ngerepotin, termasuk kayak saat itu saya ngerepotin mama saya yang setiap hari ngasih makan saya, kayak waduh udah besar gitu ya, malah ngasih ngerepotin, mama tiap hari ngasih makan gitu, kayak wah gagal banget nih hidupnya. Tapi ternyata kayak dipikirin sekarang itu ternyata kejadian itu membawa ke kesuksesan yang lain lah ya. Jadi karena saya pendengarannya hilang, saya ikut program Keraja 4. Saat itu saya handle acara dan tahu sendiri kalau orang bikin acara yang berhubungan dengan
menteri, artis, ya susah diatur ya. Jadi akhirnya saya itu suka disalah-salahin sama komandan. Jadi komandan tiap malam itu teriak-teriak marah, kalian gimana ngurusin acara nggak bener. Tapi ya keuntungan saya nggak dengar apa yang dia omongin, jadi terserah dia ngomongin apa, yang penting saya bilang oke, komandan, saya siap salah. Jadi ada keuntungannya, dan keuntungan selainnya saya ketemu dengan istri saya tadi yang mau bekerja sama orang-orang tuli tunarungu. Jadi kayak saya ngerasa bagian dari teman-teman disabilitas ini. Dan kita akhirnya bikin project bareng yang akhirnya bisa membawa saya bisa jalan-jalan ke Indonesia, bisa berprestasi di Jepang. Gitu ya, Ervena. Ini kayaknya banyak yang nanya. Baik, oh ya, terima kasih Bang atas jawabannya ya, luar biasa sekali. Dan di sini kita sudah ada 3 pertanyaan yang akan saya bacakan persatu terlebih dahulu. Yang pertama, izin bertanya di luar topik, bagaimana cara mengatur work-life balance untuk mahasiswa yang aktif? Nah, itu mungkin bisa langsung dijawab Bang. Aktif ya, Bun. Ya, ini sebenarnya kalau mengatur ini ya harus pintar-pintar sih ya. Tapi kita juga harus tahu prioritas gitu. Jadi kita harus memilih dan memilah yang mana jadi prioritas. Kalau kalian bekerja tapi kuliah juga, ya sebenarnya prioritas kalian utamanya adalah kuliah ya. Kalau bisa kuliah itu jadi prioritas kalian. Jadi kayak kerjaan tuh cari kerjaan yang tidak menunda kalian kuliah. Kalau kalian kuliahnya tertunda, akan berdampak kemana-mana yang lain. Bisa jadi dengan mempercepat kalian kuliah dengan nilai yang bagus, kerjaan kalian ke depan bisa lebih bagus dengan kerjaan yang kalian dapat sekarang. Tapi kalau kalian memang tetap ingin kerja, cari kerjaan-kerjaan yang memang bisa mensupport kegiatan kampus kalian. Gitu ya. Dan memang harus kerjanya lebih, kegiatannya itu harus lebih keras dibandingkan teman-teman lain yang nggak kerja. Jadi tinggal diatur ini. Kalau bisa memang ada schedule jadwalnya, ada bukunya, kalian tinggal ngatur mungkin nggak kalian kuliah, kerja, dan mengerjakan sesuatu yang lain-lain lagi. Jadi biar balance, jadi biar tidak ada sesuatu yang dirugikan. Kalau saya dulu ya karena saya sambil jualan, ya iya, terus ikut Kakang Mbak Yu yang kadang tugasnya itu suka dadakan untuk keluar daerah. Saya suka spare waktu, saya catat ini waktu yang saya bisa tugas keluar sama Kakang Mbak Yu. Sama, walaupun kadang juga lost kayak tadi ya, kayak ada jadwal yang seharusnya saya konsultasi sama dosen, sayanya lagi tugas keluar gitu. Jadi dosennya telepon, kamu kemana? Kalau nggak bisa konsultasi, saya ini lagi di kampus. Oke, siap Bu. Ya itu bisa aja terjadi. Sama juga kayak kita bikin bisnis, orang-orang sekarang udah ngerencanain nih target bisnisnya jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Terus tiba-tiba ada pandemi sekarang, kayak yang di luar perencanaan ya, tiba-tiba kayak waduh 2 tahun harus off gitu ya. Ya kita harus muter otak gimana caranya bikin strategi biar bisa balik atau bisa kerjanya itu seimbang antara kegiatan kita, bisnis yang kita jalan, sama berdamai pada gitu. Baik, sepertinya terjawab ya pada dari Nurul Islami. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Perkenalkan, nama saya Muslim. Hai Muslim, dari jurusan mana? Dari jurusan Budidaya Perairan, ya. Saya ingin bertanya mengenai apakah sama personal branding dengan pencitraan. Mengingat saya terasa hampir sama begitu. Mungkin yang sempat saya singgung di awal tadi nih Bang. Karena kata-kata pencitraan nih akhir-akhir ini cukup eksis ya gitu. Kira-kira sama nggak tuh Bang? Ya sebenarnya kalau dibilang sama, ada samanya. Cuma kan karena kata-kata ini ada penurunan makna ya. Jadi kalau personal branding kan sebenarnya citra diri ya, citra diri bahasa Indonesianya. Terus pencitraan nih sebenarnya kalau mau cari bahasa Inggrisnya mungkin ya branding juga, personal branding. Cuma karena kebanyakan sekarang orang kayak gunain kata-kata ini ke konotasi yang negatif, akhirnya ya akan lebih negatif juga gitu. Cuma
Cuma ini akhirnya kan beda ini, personal branding itu tujuannya positif, ya, pengen membangun reputasi yang baik dan bagus yang bisa berdampak tidak cuma secara pribadi, juga buat orang lain. Tapi pencitraan sekarang itu dibedain kayak dia targetnya ini bagus gitu ya, tapi apa yang dia kerjain sama apa yang diomongin bisa jadi nggak nyambung gitu. Jadi itu orang akhirnya kayak pencitraan ini, karena apa yang dia omongin sama yang dia kerjain itu nggak sinkron gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kayak personal branding tadi adalah apa yang kita kerjain, yang kita omongin itu nyambung. Jadi orang kenal dengan apa yang. Sama juga dengan kondisi kalau kita ngomongin di Jepang ya. Jepang ini sekarang alhamdulillah kalau kita lihat masyarakat di sini, kita setiap tahun itu bikin Islam Matsuri ya, jadi festival Islam. Jadi orang mengenal tentang Islam. Dan kita tahu orang-orang di Jepang ternyata nilai-nilai Islamnya lebih dipraktekin daripada kita sendiri gitu ya. Jadi kalau dilihat malah sebenarnya nilai-nilai Islamnya mereka tuh lebih Islam daripada kita. Cuma kita sempat ngobrol diskusi gitu ya. Saya sempat ngobrol, dulunya mereka tertarik dengan Islam. Cuma si pendakwah yang datang ke Jepang saat itu menurut mereka apa yang diomongin sama yang dikerjain itu beda. Jadi itu akhirnya berdampak ke merekanya. Jadi kayak kok kayak gini nih ajaran ini kok agak aneh ya. Jadi itu juga jadi personal branding atau pencitraan yang jelek gitu ya merekanya. Cuma kalau itu tadi ngomongin masalah beda ya. Kalau mau dipakai secara bersamaan sebenarnya nih sama-sama aja, asal tujuannya aja yang berbeda. Gitu. Baik, sepertinya terjawab ya, Muslim. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada satu lagi di sini. Assalamualaikum Bang, saya Oka Ridayani. Hai Kak Oka, bagaimana cara membangun social branding untuk sosok yang cenderung introvert? Yang cenderung sulit membuka diri dan berbaur dengan lingkungan baru, akan tetapi ingin memiliki personal branding yang baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, jadi ini kasusnya untuk yang introvert nih Bang, mungkin yang agak-agak insecure ya dengan berbaur dengan masyarakat nih. Ini kira-kira gimana cara membranding diri? Iya, waalaikumsalam Oka ya. Ini pertanyaannya bagus. Tapi memang sekarang itu lagi trendingnya jangan menjudge orang atau menjustifikasi diri sendiri gitu ya. Kadang ya kayak ngerasa aku sebagai orang introvert ya terima-terima aja aku sebagai orang introvert ya. Di introvert itu karakternya kayak gini. Kalian harus pahamin aku dong. Gitu. Jadi kayak menormalisasi kondisi yang menurut kita normal, gitu ya. Itu juga saya alami dulu. Jadi ketika tadi kan saya udah nunjukin, saya seorang yang introvert. Kalau di rumah pun saya nggak ngobrol sama siapa-siapa. Saya baca buku di pojokan diem, tiba-tiba udah tidur aja. Gitu. Nah, karena saya ngerasa ya saya orang introvert, dan saya tahu karakter introvert seperti apa, dan saya ngerasa kalian harus pahamin saya sebagai introvert itu kayak gini. Iya, kita ternyata nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita pengen buat sesuatu dan punya target ke depan, kita harus buat perubahan. Karena introvert itu cuma kecenderungan aja ya. Dan tidak ada orang yang fix introvert, fix extrovert. Orang bisa berubah kapanpun, tergantung keputusan teman-teman mau ngambil seperti apa. Jadi ketika saat itu saya bilang, aku pengen bekerja nih di dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Syaratnya gimana? Oh ini ada peluang nih ikut Kakang Mbak di Malang. Terus kayak wow, ini saya harus ngomong di depan orang, harus belajar tentang kesenian, harus belajar tentang budaya Malang gitu. Jadi kayak, tapi ini adalah sesuatu yang saya harus lewatin sebagai seorang introvert. Memang itu PR-nya berat banget dibandingkan dengan orang-orang yang kecenderungannya ekstrovert. Tapi ya saya pikir saya harus punya karena saya udah punya goal atau target yang tujuan yang saya pengen capai, saya harus ngelewatin itu. Jadi saat itu saya beraniin apply formulir yang saya tulis. Saat itu malah ada tantangan lain dari luar. Dia ada salah satu anak Aceh yang panutan saya, dia bekerja sebagai presenter TV di Malang. Dia ngomong, Jerah, kamu mau ikut Kakang Mbak Yu? Iya Bang, saya mau ikut gitu. Terus dia bilang, wah menurut saya itu bukan acara yang pantas buat kamu. Langsung kayak oke. Padahal besoknya saya harus balikin formulir itu kayak
waduh, udahlah introvert ya. Terus diomongin kayak gitu tuh kayak kena banget di hati ya, langsung kayak tadi balikin nggak ya, formulir balikin nggak ya. Tapi karena saya udah set tujuannya, ya udah saya beraniin diri datang ke dinas, saya balikin formulir. Terus ada satu momen lagi ketika kalau di duta wisata itu ada namanya kita public speaking dan tunjuk talent bakat gitu ya. Dan saat itu saya diumumin masuk 40 besar dan saya harus ngomong di depan umum saat itu di mall yang besar dan ramai banget. Ya sebagai introvert, kalau saya bilang introvert nggak bisa nih kayak gini nih, nggak bisa muncul di depan itu ya. Kalau udah saya ngomong kayak gitu, saya nggak akan berani muncul, dan itu sempat muncul saat itu. Saya bilang, saya nggak akan lanjutin lagi nih, 40 besar aja udah cukup buat saya. Jadi saya ngelihat orang-orang yang ngebantuin saya, orang-orang yang support saya saat itu ada di bawah panggung. Dan saya kayak ngerasa, apa ya, mengkhianati supportnya mereka gitu. Jadi saya berani maju, saya perkenalan diri dengan terbata-bata, dan saya muncul dengan saat itu saya nampilin nembang bahasa Jawa. Dan pas muncul nampil, saya dari Aceh, saya nampilin nembang. Itu satu mall diem semua, ngedengerin saya kayak oke. Dan selesai saya nembang, satu mall ketawa. Gila banget, wah duduk muncul, jadi bilang bukan orang Jawa ini, karena memang saya nembang pakai aksen Melayu. Orang Aceh pula ya, tok Acehnya ya. Jadi kayak cuman di situ saya belajar kayak ya kalau kita pengen target kayak yang kita pengen capai, kita itu harus pasang muka tebal ya. Jadi kerjain apa yang kalian pengen kerjain. Misalnya nih si Oka ini pengen personal branding yang pengen dicapai atau pengen dibentuk, udah bikin aja ininya, catatannya, targetnya seperti apa, tulis, cari link-link mana yang kira-kira bisa membantu untuk naik level, gitu ya. Jadi apalagi kalau sekarang dengan sosial media sudah ada guideline-nya, kalau memang kayak penggunaan sosial media ini nanti cari ilmunya ya. Gimana caranya membuat konten-konten yang sesuai dengan personal branding kita. Kalau kayak saya nanti coba kalian follow Instagram saya itu, saya ya kan senang dengan dunia kreatif, ada desain, terus ada apa? Saya senang dengan puisi, saya kira ada puisi, ada musik, dan lain-lain. Gitu. Baik, seperti itu ya Kak Oka, sepertinya sudah sangat terjawab gitu. Jadi introvert tidak menghalangi kita gitu ya untuk membangun personal branding di dalam masyarakat. Baik, mungkin kita karena waktu masih panjang nih Bang, mungkin kita buka sesi kedua ya diskusinya. Siap. Jadi kepada teman-teman semua yang masih ada pertanyaan nih seputar dunia digital ataupun personal branding, kami persilahkan ya untuk bertanya, boleh melalui chat atau boleh langsung berbicara. Silahkan. Ayo dong, ada yang ngomong. Yang ngomong langsung. Bang, Ya, gimana Pak Ustadz? Ustadz Ali. ini kalau saya pribadi mau bertanya juga nih. Ya, gimana? Jadi saya masih dilanda kebingungan nih Bang, mengenai bahwasanya saya ngerasa saya ada basic di berbicara di depan publik gitu. Kenapa saya ngerasa demikian? Dibuktikan juga saya ada beberapa prestasi lah di bidang public speaking. Namun sekarang kan dunia digital ini udah merubah tatanan kehidupan masyarakat lah. Jadi perlu peralihan dari yang biasanya kita memang berbicara di depan publik secara tatap muka, namun sekarang itu momennya udah banyak beralih secara online gitu. Namun saya masih ngerasa kurang percaya diri nih kalau misalnya saya mengupload video-video saya yang mengenai public speaking di media sosial gitu. Itu kira-kira bagaimana ya Bang solusinya agar saya itu ngerasa percaya diri juga dengan bahwasanya saya ini betul-betul punya basic di public speaking itu gitu. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Ali. Ya, terima kasih juga tadi ya udah ngaji-ngajinya bagus. Ya sebenarnya ini ya kebanyakan anak-anak di Aceh ya.
Kayak dulu mungkin kalau di Aceh kayak nggak pede juga sebagai anak dari pulau gitu, pulau kecil. Apa yang saya kerjain mungkin bisa jadi dikerjain lebih bagus dari orang-orang lain di daratan gitu ya. Apalagi kalau kami dibandingin kayak Sabang sama daratan Aceh, kami ngerasa kecil banget gitu ya, kayak anak pulau kecil. Tapi ya kalau dilihat tadi yang saya bilang, ya menurut kita biasa belum tentu biasa buat orang lain gitu ya. Bisa jadi apa yang kita kerjain kecil itu bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi balik lagi nanti yang pertama adalah menentukan niat. Ya, awalnya niat ya. Jadi mulai diawali dengan niat kita. Jadi kalau memang aku tuh ingin bikin konten kayak gini di ini ya, selain pengen membentuk personal branding yang baik adalah berbagi cerita, berbagi ilmu yang aku pelajari gitu. Misalnya kayak Ali kayak pengen bergerak di bidang public speaking, ya udah. Jadi bikin konten, oh ternyata public speaking itu adalah kayak gini. Terus manfaat public speaking itu ada kayak gini, ilmu yang aku dapat dari buku yang pelajari kayak gini. Jadi ada sharing-sharing yang orang akhirnya itu mau follow kita, dan akhirnya orang tahu si Ali ini memang sebagai public speaker gitu ya, praktisi. Jadi orang-orang akan gampang misalnya ada ini kayak kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan itu. Dia akan kayak, oh udah hubungin aja si Ali nih follow di Instagramnya ini, lihat kontennya gimana. Jadi udah nggak diragukan lagi nih, dia punya ilmunya, dia praktisi, ya udah tinggal deal-dealan untuk kerjasamanya gimana. Dan di Aceh sebenarnya masih besar banget kan ruang untuk sebagai MC. Dan ya sama aja kayak di Jawa juga sebenarnya teman-teman saya kan yang ikut Duta Wisata Jawa Timur itu banyak yang sekarang bekerja sebagai MC presenter. Padahal sebenarnya untuk pekerja itu udah banyak banget di sana, Jawa Timur. Iya, setiap orang punya pasar masing-masing dan punya ini juga ngomongin kedekatan masing-masing. Misalnya orang ya taruhlah teman-teman dari Unsia nih ya, di USG itu ngerasa ya kita punya potensi anak-anak USG, kenapa harus ngambil dari kampus lain atau ngapain ngambil dari luar, mending kita pakai aja si Ali, udah jelas nih dia dari kontennya sudah ada, kerjanya udah tuh. Sama juga mungkin kalau kayak ngomongin Ali kenapa di sini suruh ngaji, karena mungkin bisa jadi personal brandingnya Ali karena ya Ali bagus ngajinya, terus ya sering muncul di acara-acara yang berhubungan dengan itu, apakah sudah pernah ikut lomba MTQ atau apa. Itu kan juga salah satu personal branding. Dan kenapa Ali pede dengan itu? Karena Ali punya ilmunya. Oh ya, karena udah tahap-tahap yang lain-lainnya itu sudah dilewati gitu. Jadi ya kepercayaan diri. Nah, sekarang untuk kayak mau bangun personal branding yang lain sebagai public speaker, mungkin caranya kurang lebih sama ketika ngebangun personal branding sebagai si ngaji tadi gitu. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama gitu. Ya kembali lagi ke niat ya. Jadi selama itu tujuannya positif, kerjain aja. Ya Allah juga kayak kita punya niat positif walaupun nggak dikerjain sudah dicatat sebagai pahala ya. Tapi kalau udah dikerjain, insya Allah itu jadi amal jariah buat Ali juga. Gitu. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Baik, sepertinya sangat terjawab ya. Baik, kami berikan kesempatan kepada yang lain untuk memberikan pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan atau sharing, kita tampung ya. Jadi kami persilahkan kembali kepada kawan-kawan lain untuk bertanya. Boleh langsung di open mikrofonnya atau melalui chat. Silahkan. Izin bertanya. Iya, silakan Nurul. Boleh bertanya di luar dari topik lagi? Emang apa sih? Oke. Thank you sebelumnya untuk kesempatannya. Jadi izin bertanya, gimana ya cara kita bersaing, tapi kita bersaing itu sama orang yang memiliki orang dalam gitu, sedangkan kita nggak punya privilege apapun dan kita nggak punya orang dalam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini
Si Nurul luar biasa ya. Bersaing dengan orang dalam. Sebenarnya ini balik lagi ke ini ya, masalah qada dan qadar ya. Jadi kayak apa ya, takdir yang Allah kasih itu nggak akan pernah ketukar dengan kita, rezeki juga nggak akan pernah ketukar gitu ya. Jadi bisa jadi yang ada orang dalam ini ya memang itu jalannya gitu. Jadi kita yakin aja dengan ketentuan yang Allah udah kasih. Jadi kita yang penting ngerjain dengan niat yang baik, berikhtiar terbaik yang kita bisa, tapi hasilnya itu serahkan ke Allah. Bisa jadi misalnya tadi kayak aku udah bersaing, aku udah usaha dengan baik, niat aku udah baik ini ya, tapi kok ternyata hasilnya nggak sebaik yang aku bayangin gitu, karena gara-gara ada orang dalam gitu, ada orang yang pesaingnya ada orang dalam gitu. Jadi ya udah nggak usah mikirin situ. Akhirnya kan kita berpikiran buruk ke orang lain gitu ya. Jadi ketika kita berpikiran buruk ke orang lain, akhirnya kemana-mana itu. Jadi kita jadi overthinking, berpikiran terlalu serius itu jadi impactnya ke hati kita iya, ke kesehatan kita iya. Terus akhirnya jadi ngarahnya ke gibahin orang gitu yang barangkali belum tentu, kalaupun benar kita dapat dosa, apalagi kalau kita bikin salah gitu ya, apa yang kita omongin ternyata salah gitu ya. Itu jadi dosa buat kita juga. Mending kita fokus dengan apa yang kita bisa kerjakan, karena ya bisa jadi kayak tadi orang-orang yang dia bersaing dan dia punya orang dalam di situ, ya itu privilege-nya dia, dan bisa jadi Allah memang ngasih rezekinya dia itu karena bisa jadi dari apa yang sudah dikerjakan orang tuanya. Dari orang tuanya misalnya kayak kebaikan-kebaikan yang orang tuanya kerjain, akhirnya itu bisa berdampak ke anaknya gitu. Kita kan nggak pernah tahu cerita detailnya ya, karena kita berasumsi aja gitu. Cuma kalau kita ke situ terus itu bisa merusak pikiran kita, merusak hati kita juga. Dan bagusnya kita fokus dengan apa yang kita kerjakan. Jadi sama juga kondisi yang kayak kita ngeliat, ini desain yang aku bikin kok kurang ya, kok kalah, belum sampai votingnya gitu. Padahal aku udah kerjain desainnya bagus, gara-gara 10% ini kok aku nggak diproduksi desainnya. Padahal sebenarnya ada 90% yang bagus gitu ya. Jadi ya udah kita fokus ke 90% ini. Sama juga dengan kondisi kayak aku udah ngerjain ini baik, udah niatnya baik kok nggak diterima, bisa jadi itu bukan tempat yang terbaik buat kita yang Allah kasih gitu. Bisa jadi ada tempat terbaik yang Allah kasih di depannya. Karena mungkin posisi itu memang dikasih ke orang itu dengan kondisi dan lingkungan yang memang seperti itu. Bisa jadi orang-orang itu nggak beruntung dapetin, misalnya kayak Nurul gitu ya. Ya kita punya pasar yang lain yang kita bisa masukin yang sesuai dengan rezekinya kita, sesuai dengan standar hidup kita. Jadi kita fokus di apa yang kita bisa rubah. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terjawab ya sepertinya. Mungkin kami buka satu pertanyaan terakhir ya untuk kawan-kawan yang ingin memberikan pertanyaannya. Kami persilahkan, seperti biasa ya, boleh langsung berbicara atau melalui chat. Silahkan ya, mumpung ini kesempatan yang luar biasa nih, karena kita mampu menghadirkan Bang Hijrah gitu, yang memang sangat passion ya di bidang ini gitu. Jadi mungkin teman-teman yang punya bisnis, atau punya pengalaman, atau punya cerita yang ingin di-sharing atau ingin bertanya, dan ingin diketahui lebih lanjut gitu, jadi silahkan dipertanyakan. Ini pesertanya umum atau gimana ya? Ini Bang, mahasiswa Universitas Syah Kuala yang menerima beasiswa berprestasi. Jadi ya. Keren. Nah ini juga sebenarnya ya kalau belum ada pertanyaan kita ngomongin itu ya. Jadi kalian berprestasi, dapat penghargaan itu salah satu yang track record yang kalian sudah bangun ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk bisa naik ke level selanjutnya. Jadi kalau kayak konsep ketika kita bersyukur dengan Allah, apa yang Allah sudah kasih, maka akan ditambahkan nikmatnya, itu sebenarnya ini bisa dijalanin di sini. Jadi
Kalian harus pede dengan apa yang kalian sudah dapat sekarang, kalian syukuri. Tapi gimana caranya apa yang kalian sudah dapetin sekarang ini bisa berdampak ke step selanjutnya gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi contohnya yang Abang udah ceritain, mulainya dari Sabang, terus dari Sabang itu ikut ke apa ya, memanfaatin cerita yang ada di Sabang ini, ngebangun personal brandingnya, buka jaringannya ke nasional. Dari nasional itu ikut Wirausaha Muda Mandiri, ikut kompetisi nulis nasional gitu dengan cerita yang sudah didapat sebelumnya. Nah ternyata dengan ikut di nasional ini, walaupun nggak menang, tapi bisa dimanfaatin nih ceritanya dengan kayak, oh bersyukur aku dapat bagian dari Wirausaha Muda Mandiri. Nah ternyata dengan cerita Wirausaha Muda Mandiri ini bisa nyambung, dapat kesempatan ke Malaysia, yang ikut program My Selangor Story tadi, itu terbuka gara-gara berani mensyukuri dengan apa yang sudah didapat di Wirausaha Muda Mandiri. Ada di Malaysia lagi, cerita lagi, itu akhirnya dapat trip perjalanan ke Cina ya, Cina Beijing dan Shanghai. Terus akhirnya bisa dapat program ke Amerika, sampai akhirnya bisa dapat beasiswa ke. Jadi berani dengan apa yang kita punya, ya sebagai tanda syukur apa yang kita sudah dapat, dan kita manfaatin untuk bisa dapetin yang lainnya ke depan. Dan itu sudah benar terjadi. Makanya teman-teman harus berani ini muncul ngasih pertanyaan atau mau sharing apapun yang ada kalian sekarang. Mumpung waktunya masih ada. Dari yang Abang sampaikan tadi, berarti berbicara tentang personal branding ini tidak mesti tentang desain ya Bang ya? Jadi bisa di bidang lain yang memang dikampanyekan atau dimarketingkan melalui sosial media ya Bang ya? Betul, betul. Jadi kalau tadi kan di slide-nya itu banyak banget ya. Kalau saya udah nyobain banyak banget sebenarnya, mulai dari desain, terus nulis, foto, cerita tentang makanan, kuliner, terus ada marketing, iya, sampai ke ya kalau kemarin tuh baca-baca puisi, dan puisi itu akhirnya kayak ternyata itu berdampak ke orang-orang yang kayak, oh ternyata Bang ceritanya puisi yang Abang bacain di Instagram itu jadi penyemangat ceritanya dia, sampai ada cerita ibunya teman tuh minta dibikinin puisi, dibacain puisi lah ya, itu akhirnya bisa sembuh. Kayak wow, sesuatu yang kita kerjain, yang kita senang ngerjain itu ya terserah nih teman-teman bidangnya apa, itu bisa bermanfaat buat orang lain. Ya baik, kemudian juga nih Bang, akhir-akhir ini kayak lagi marak-maraknya menjadi konten kreator nih. Jadi kayak sebagian orang tidak peduli gitu, yang di-share itu positif ataupun negatif, yang penting viral gitu ya, yang penting rating naik. Nah seperti itu. Kira-kira menurut Abang nih, perspektif ke depan nih, apakah memang semuanya akan mengarah kepada konten kreator itu sendiri? I mean, apakah semua orang bakal jadi YouTuber, atau apakah semua orang nantinya bakal jadi influencer, jadi selebgram, dan lain sebagainya? Apakah memang harus seperti itu gitu alurnya gitu? Atau memang ya bisa aja tetap konsisten pada bidang sendiri, ya walaupun tetap tidak bisa lepas dari digital itu sendiri gitu. Sebenarnya kan ini cuman alat aja ya, kayak sosial media ini kan alat. Dan setiap YouTuber atau konten kreator itu kan punya bidang masing-masing yang mereka kerjain. Ada yang kayak makeup artis, ada yang review makanan. Itu kan beda-beda bidangnya ya. Mereka ahli di bidangnya masing-masing kira muncul. Nah, kalau nanggepin yang viral tadi, ada bagusnya ada jeleknya ya. Jadi kalau viral ya orang akhirnya mengenal lebih banyak, dan banyak yang ambil strategi ini juga gitu. Jadi kita viral dulu, kontennya apa terserah, berdampak apa terserah, yang penting viral dulu, baru nanti merubah image-nya gitu. Jadi ada orang yang image-nya awal viralnya jelek, terus mereka biar dikenal orang, diomongin orang, akhirnya baru mereka ubah image-nya. Salah satunya mungkin yang saat itu ngomongin Anjay. Anjay kalau pernah dengar ya. Jadi dia munculnya jelek, tapi dia merubah image-nya cepet,
dengan momen yang dia dapat saat itu gitu. Itu ada kayak gitu. Tapi bagusnya kalau menurut saya sih bagusnya kita bikin konten-konten yang niatnya positif, yang berdampak positif. Jadi nggak usah ngikutin tren yang punya impact negatif gitu. Karena ya catatan digital ini kejam juga. Ya, ketika kalian nanti mau apply beasiswa keluar, mau apply kerjaan, sekarang itu sosial media jadi salah satu yang rujukan ketika orang nge-Google ini kalian itu pertimbangan untuk menerima beasiswa dan kerjaan ke depan. Itu terus iya karena kita mikirin nggak cuma hidup di dunia aja kan, di akhirat juga jadi pertanggungjawaban kita. Kalau ditanyain viral, oh viral nggak? Tapi viralnya jelek buat apa gitu? Pertanggungjawaban buat kita. Baik, mungkin terakhir yang tadi ya, mungkin ada yang bertanya satu lagi, mumpung waktu masih beberapa saat lagi ya, masih ada lah waktu kita. Oke, mungkin kepada kawan-kawan yang lain yang ingin bertanya atau sharing ya, silahkan. Ini ada Ada di pertanyaan dari Muslim ya. Membangun personal branding lebih diutamakan atau difokuskan kemampuan diri dulu atau ke usaha yang sedang dijalanin? Oke, sebenarnya bisa jalan dua-duanya ya. Jadi ada yang ngebangun kemampuannya dulu, terus baru diolah menjadi personal branding yang bagus. Jadi, tapi ada juga yang kayak aku muncul aja dulu dan ini ada personal branding atau cita-cita yang aku pengen capai. Jadi ada kayak fake it until you make it. Jadi kalian itu harus kayak berangan-angan nih aku pengennya jadi misalnya kayak jadi sutradara nih. Udah di floorin aja dulu di sosial media, walaupun kadang kita sebenarnya lagi belajar baru mau mulai gitu. Jadi kayak cita-cita saya pengen jadi sutradara. Nah situ tuh mulai muncul orang-orang netizen, ada apakah teman-temannya komen yang kayak komennya amin atau ada yang ngejelekin juga ada pasti ya. Tapi biasanya kayak oh kalau lingkungannya bagus biasanya ngaminin. Nah pas diaminin kita nggak tahu amin mana yang diwujudin kan. Karena itu juga saya dulu pernah ngalamin kayak aku pengen punya omset 1 miliar gitu untuk penjualan kaos gitu kan. Dan saat itu omsetnya masih ratusan juta, belum sampai ke situ. Cuma kayak bercerita aja, aku tuh pengen punya omset gini dengan jualan kaos Tio. Dan gara-gara itu banyak banget yang aminin, kejadian gitu pas ikut Wiro Samuda Mandiri, malah sampai juri juga nanya, emang serius ini lebih dari 1 M dapat penjualan? Nggak mungkin banget jualan kaos bisa dapat gitu tuh, sampai juri bilang nggak mungkin. Terus pas kita cari datanya memang ternyata memungkinkan banget, dan itu juga pas saya ngelihat lagi ke postingan sebelumnya, oh ternyata ini bisa jadi dari doa dari postingan saya sebelumnya ini, ada yang amin entah siapa yang diiniin sama Allah, kita nggak pernah tahu gitu kan. Terus kalau yang banyak kan kalau kayak fokus nih kemampuan dulu dijalanin, biasanya nih orang-orang kayak gini jadi overthinking, kebanyakan ya, kecenderungan, tapi nggak semua. Jadi kayak, aduh kemampuan aku nih belum cukup nih untuk bikin personal branding yang bagus. Oh aku harus kurang ini, akhirnya nggak bikin apa-apa gitu. Dibandingin, jadi ada ya mungkin perbandingan ya. Jadi kayak saya punya teman, dia punya kemampuan di desain grafis, sudah levelnya internasional, sedangkan saya baru mulai belajar dan saya punya target bikin bikin produk dan desain gitu ya. Dia sebenarnya bisa punya kemampuan untuk bikin desain yang sama dengan saya. Jadi ketika saya kasih ini bisa nggak bikin desain, bisa dibikin, tapi dia nggak bikin karena ya dia punya kemampuan tapi tidak mau kepikiran untuk personal branding ke arah situ, dia nggak mau. Akhirnya ya nggak jalan. Nah, muncul sih orang yang dia jalanin dulu sambil berproses belajar, malah itu jadi yang muncul lebih duluan dan lebih bagus daripada orang yang punya kemampuan. Muslim. Terima kasih Muslim pertanyaannya. Ya, sepertinya sangat terjawab ya, Muslim, atas pertanyaannya. Mungkin tidak ada lagi ya yang bertanya? Atau ada? Masih ada? Kami persilahkan.
kalau memang tidak ada. Ini kalau nggak ada juga nanti teman-teman bisa konsultasi ke saya, bisa follow Instagram aja. Instagramnya mungkin ada di posternya, ada rasa inspirasi. Ya. Silahkan follow di situ. Nanti kalian mau DM boleh, konsultasi, mau cerita-cerita boleh. Dan kita juga sebenarnya saya juga sekarang lagi bikin banyak project nulis bareng buku antologi ya. Jadi nulis bareng. Jadi kalau teman-teman kayak tertarik untuk ikut di projectnya itu teman-teman bisa belajar nulis, bisa nyampein idenya teman-teman, bisa dapat buku yang punya nomor seri nasional yang bisa terdaftar di Perpustakaan Nasional, dan juga dapat sertifikat sebagai penulis buku yang sudah punya standar nasional. Wow, itu sangat luar biasa ya kesempatan ini ya. Yuk bagi kawan-kawan yang memang memiliki basic ya, basic dalam menulis, baik itu bentuknya antropologi dan lain-lain tadi, boleh bisa langsung bekerja sama dengan Bang Hijrah nih. Kemudian bisa langsung di-follow juga ya. Mungkin teman-teman juga ada lihat di kolom chat Bang Hijrah udah tulisin akun IG dari Bang Hijrah. Jadi boleh di-follow, dan mungkin di luar diskusi kita hari ini nanti boleh langsung di DM atau dihubungi ya, terkait lebih lanjut apa hal-hal detail yang memang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau memang diajak kerjasama seperti itu. Boleh, yang follow sekarang akan di follow back, tapi kalau udah follow nanti saya tidak tahu ya, tidak dijamin untuk di follow back. Oke, langsung kita follow ya. Baik. Bentar, saya follow terlebih dahulu. Oke, baik, mungkin teman-teman tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin ini Bang, tips ataupun kata-kata yang memang menjadi hal yang menjadi inspirasi besar bagi kami ataupun menjadi semangat baru bagi kami nih Bang, terkait personal branding ataupun perspektif kehidupan ke depan nih, biar nantinya kami apa ya, kayak punya semangat dan punya punya semangat dan punya motivasi yang terbaru dan paling lebih bisa semangat pada hari ini gitu Bang. Jadi mungkin kami Berat mintakan ya. karena ya biasalah Bang ya, di sini mungkin banyak yang memang udah mahasiswa akhir atau mungkin yang semester 6, 7, 8 lah. Jadi kayak kehidupan ini rasa-rasanya kadang-kadang capek, kadang-kadang juga insecure, lagi apa ya, lagi kehilangan semangat seperti itu. Jadi kayak saya pribadi mungkin di semester 8 ini Bang kayak luar biasa ya, dari banyak sisi gitu. Banyak yang memang meruntuhkan semangat dan apa namanya, harapan akan perspektif kehidupan ke depan gitu. Jadi mungkin kepada Bang Hijrah dipersilahkan. Berat ya ininya. Yang pasti gini, kalau kalian punya ide sesuatu ataupun punya niat sesuatu yang baik, kerjain aja. Kerjain dari mana? Mulai dari diri sendiri, mulai dari sesuatu hal yang kecil yang kalian bisa kerjain. Nanti itu akan jadi sebuah kebiasaan ya. Ini kerjain dulu, nanti sambil belajar prosesnya seperti apa. Terus mulai dari sekarang. Kerjain mulai dari sekarang, karena kalau nggak kerjain jadinya overthinking terus. Ya kebiasaan anak-anak di semester akhir overthinking, padahal sebenarnya tugas kita kan menyelesaikan skripsi ya. Jadi kalau, dan pasti ini mungkin buat teman-teman yang semester akhir dan lagi menyusun skripsi, kerjain aja selesai. Jadi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Kalau ditanya kalian nanti kayak takut salah nih apa yang dikerjain, sudah pasti salah. Jadi karena kalian berhadapan dengan dosen orang-orang yang sudah mahir di bidangnya, dan pasti dia akan nemuin kesalahan kita. Jadi ya wajar kalau kita nanti bilang kamu salah ini, wajar aja saya salah karena ya di depannya ahli. Jadi biarin mereka ngasih, jangan ngotot kalau kita udah tahu menurut mereka kita salah, jangan ngotot kalau kita itu benar gitu. Jadi biarin aja ngasih mereka mereka ngasih masukan dan kita siap terima. Kita pokoknya kayak oke, terima kasih masukannya, kita akan bikin ini jadi lebih baik ke depan, tapi saya mohon bantuannya dari Bapak dan Ibu dosen gitu ya.
itu jadi buat kita semangat sebenarnya, karena memang yakin apapun yang kita kerjakan pasti salah di depan mata dosen. Ya, jadi kerjain aja dulu, beresin apa yang kalian kerjain. Cuma kayak tadi salah satu strategi mungkin yang saya sudah kerjain, untuk meyakinkan dosen sebelum masuk sidang skripsi, saya udah punya personal branding yang bagus. Jadi ketika masuk di ruang dosen, ya beliau bilang, ya udah, saya percaya dengan apapun yang kamu omongin. Itu the power of personal branding. Itu terus apa ya? Kerjain, jangan underestimate apapun yang kalian kerjain, gitu ya. Karena mungkin kalau pengalaman saya sebagai anak dari daerah 3T di pulau kecil di ujung barat Indonesia aja bisa, kalian nih yang dari Aceh daratan harusnya lebih bisa lagi. Itu aja. Ini. Semangat. Gambat ya. Baik, luar biasa sekali ya. Mungkin banyak hal yang kita dapatkan pada hari ini ya. Satu kesempatan yang luar biasa juga bagi kami yang memang dapat menghadirkan Bang Hijrah yang memang memberikan terobosan baru ya dan semangat baru bagi kita yang memang membutuhkan hal itu untuk saat ini gitu. Baik, mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan mengenai kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama tadi bagaimana menemukan personal branding itu, yang pertama adalah mulai mengenal diri sendiri. Karena yang mengenal kita itu yang lebih baik itu adalah kita. Gak mungkin orang lain lebih mengenal diri kita, walaupun mereka mungkin nyinyir, ada banyak haters ataupun banyak yang memang nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Tapi apapun itu, percaya pada diri sendiri, kenali diri sendiri, karena yang seperti saya bilang tadi, tidak ada yang lebih mengenal diri kita sendiri daripada diri kita sendiri. Kemudian juga saat kita sudah kenal nih diri kita, ya kita harus fokus di bidang yang kita kuasai. Karena kalau kita tidak fokus di satu bidang, maka jika banyak bidang tapi sedikit-sedikit itu tidak akan jadi sesuatu gitu. Tapi jika kita punya satu hal yang memang kita kuasai, betul-betul kita seriuskan, nah insya Allah itu menjadi sesuatu. Kemudian juga riset terlebih dahulu hal yang kita kuasai itu dan bagaimana prospeknya ke depan. Kemudian jangan lupa memperluas jaringan, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa sukses sendiri. Kita membutuhkan channel ya, kita juga membutuhkan jaringan yang luas gitu. Karena jika kita berkumpul dengan orang-orang yang sesuai dengan bidang kita, maka kita akan lebih Ini kemana ya, Vina? Sepertinya bermasalah jaringan ya, Mas. Oke, kirain dia sudah memutuskan membuat kesimpulan sendiri ya. Gimana, Ali? Ini bantu yang lain? Ada? Ali ini masuk panitia atau bukan? Saya sebenarnya peserta juga nih, Bang. Oke. Sambil nunggu dia datang lah ya. Atau ada yang mau diobrolin gimana? Kita kan sesinya udah selesai, jadi kalau teman-teman mau ngobrol santai.
Masih di ini ya, record ya? Apa juga sih? Jadi kalau teman-teman mau ngobrol santai silahkan. Masih ada waktu. Ini terima kasih yang udah follow, nanti teman-teman kalau mau ngobrol selain di sini silahkan. Oh ya, untuk beasiswa kalian dapat beasiswa apa ya? Ada beragam nih Bang. Jadi Ah, Rumah Amal Masjid Jami WSK itu ada banyak sekali program beasiswa, termasuk beasiswa prestasi rumah amal, beasiswa Syiah Kuala, beasiswa orang tua asuh, beasiswa rumah kos amal. wow, banyak ya. Oh, luar biasa lah ya. Dan Bangga lah ya ini masuk usia. gimana Kayaknya Bang? nyari beasiswa di Brawijaya susah. Iya. Bagus lah, teman-teman. Kalau banyak. Habis itu juga biasanya rutin juga nih Bang Rumah Amal setiap semesternya itu buka beasiswa bantuan SPP untuk seluruh mahasiswa WSK gitu. Wah, keren, keren. Mana nih Alvina? Ini lumayan banyak nih, 48 orang. Kan kalau teman-teman ada yang mau ngobrol, kali sebelumnya udah pernah ngisi acara untuk public speaking? Atau apa? Kalau untuk public speaking udah lumayan sering gitu lah Bang. Cuman untuk pengisi acara seminar-seminar gitu itu biasanya sebagai MC, sebagai pembaca doa, ya, sebagai pembaca Al-Quran juga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini biasanya seperti itu sih Bang. Berarti dalam satu acara mungkin bisa mesen satu lah ya, mesen Ali doang, Ali yang baca Qurannya, moderatornya, centernya juga ya. Wah, hebat tuh Marti. Iya Bang. Jadi kan ini udah masuk closing nih Bang. Ah, gimana? Kebetulan tadi MC-nya emang belum bisa berhadir lagi karena jaringan. Jadi terima kasih sebelumnya saya ucapkan mewakili panitia juga kepada Bang Hijrah yang sudah berkenan dan bersedia untuk memberikan ilmunya sharing bersama kami. Dan ini menurut saya pribadi sangat bermanfaat lah untuk kami. Dan Abang juga terbuka untuk memberikan kami kesempatan sharing dimanapun gitu, artinya lewat sosial media. Dan harapan saya juga kalau misalnya nanti kami ingin bercerita dan sharing dengan Abang lebih terbuka gitu dengan kami. Terima kasih saya ucapkan Bang. Kita langsung saja masuk ke sesi yang terakhir, yaitu adalah sesi doa. Dan itu dibawakan oleh saya sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabil qubur wa qina adzabil yaumil mahsyar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah beralamin ya. Sebelumnya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi sempat terputus karena kehilangan jaringan. Karena kebetulan lagi di kampung ini Bang, tidak sedang berada di Banda Aceh. Jadi mungkin seperti kondisi Abang tadi ya, kita di kampung kadang kendala jaringan. Baik, mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin kita ada foto bersama terlebih dahulu Bang untuk kenang-kenangan dan dokumentasi bagi panitia. Untuk itu kami mintakan kepada seluruh peserta lagi untuk mengaktifkan videonya ya, agar di foto pun bagus gitu ya, karena semuanya aktif dan on gitu kameranya. Jadi sekali lagi kami mintakan ya kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya. Silahkan, masih banyak yang belum aktif ya. Kita di sini ada sekitar 40-an orang, yang aktif baru beberapa saja. Jadi sekali lagi kami mintakan ya kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan videonya agar segera diambil dokumentasi ya. Oke, masih ada yang belum ya? Silahkan. Masih lebih banyak yang belum nih, belum aktif video. Silahkan diaktifkan kawan-kawan semuanya. Oke, operator apa sudah ready? Oke, mungkin kami persilakan ya kepada operator, mohon dikasih aba-aba biar kami tahu cara kapan harus bergerak ya, kapan harus bergaya gitu ya. Oke, silakan kepada operator, kami persilakan untuk mengambil dokumentasi. Gimana operator, apakah sudah? Mungkin belum ya. Mungkin sekali lagi, tunjukkan senyum terbaik ya. Terserah mau senyum Pepsodent atau senyum seikhlasnya ya. Oke. Ya, boleh peace ya, seperti Bang Hijrah juga boleh. Oke. Silakan, 1, 2, 3. Ya, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, rasanya sudah selesai? Ya, oke. Baik, mungkin cukup sampai di sini ya kegiatan mahir kita yang memang luar biasa sekali pada hari ini. Kita sangat-sangat banyak mendapatkan ilmu maupun sharing pengalaman dari Bang Hijrah selaku narasumber luar biasa kita pada hari ini. Suatu kehormatan dan kesempatan yang sangat berharga bagi kami Bang, memang untuk menyaksikan bagaimana tadi Abang telah sharing dan berbagi pengalaman serta ilmu bagi kami semua. Dan kami berharap ini juga menjadi pahala jariah insya Allah kepada Abang nantinya, dan juga menjadi semangat baru dan ilmu baru bagi kami semua untuk memang kedepannya dapat mempraktekkan dan dapat menjadi bekal bagi kami ke depannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika tadi banyak sekali kesalahan, termasuk juga yang terputus jaringan ya, sehingga semua teman-teman mungkin menunggu ataupun heran gitu kemana ya gitu MC-nya gitu. Tapi alhamdulillah dapat terhubung kembali, dan hiduplah yang berarti ya, karena memang
manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia yang lain, seperti itu. Seperti yang Bang Hijrah bilang juga, kita tidak pernah tahu ya kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Jadi jangan pernah sepele akan kebaikan walaupun sekecil biji zarah gitu. Walaupun hanya memindahkan batu dari jalanan, ya kita tidak pernah tahu karena memang kebaikan ini tugas kita hanya memperbanyak ya dan juga mengaminkan gitu. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan dan amin yang mana yang nantinya di akhirat akan membawa kita ke surga. Mungkin saya selaku MC mohon pamit undur diri, mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bang Hijrah selaku moderator, selaku narasumber yang luar biasa kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mungkin sekian kami tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hijrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.